Halo teman-teman, video kali ini merupakan video luaran praktik kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2025 yang bertempat di SMK Negeri 1 Yogyakarta. Saya Fasa Feli Destina, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat menyaksikan. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa tidak dibatasi. Absen hari ini siapa yang nggak masuk? Ada banyak ya? Siapa? 36. Kenapa? Hari ini kita akan langsung ke bahasan mengenai Undang-Undang Dasar elemennya, yaitu membahas mengenai membangun kesadaran hukum. Ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama menerapkan undang-undang hukum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan harmoni dengan sesama manusia dan lingkungan. Semuanya didengarkan dulu, jangan ada yang menyakiti. Yang kedua, menganalisis tata urutan peraturan undang-undangan di Indonesia, dan yang ketiga yaitu menganalisis tentang kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nah, kalau yang poin kedua dan poin ketiga kemarin udah dibahas ya. Yang kedua yang menganalisis tata urutan peraturan undang-undangan yang piramida itu loh. Kalian tahu kan yang di atas sendiri itu Pancasila sebagai undang atau undang dasar. Nah, yang kedua ini yang akan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nanti kita akan membahas yang pertama dulu yang menetapkan berlaku tata hukum berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan harmoni dengan sesama manusia dan lingkungan. Nah, dari gambar ini menurut kalian mana yang merupakan berlaku taat hukum? Yang pertama itu taat hukum nggak? Yang ini taat. Itu apa? Gambar apa? Itu sudah suntik nggak sih? Narkoba ya, gambar narkoba. Narkoba. Yang kedua membeli teman. Jadi apa? Toleransi. Ini memecah belah toleransi. Berarti kalian harus menjadi warga negara yang pintar. Jadi semua informasi itu jangan dimakan mentah-mentah. Kita harus tahu dulu kebenarannya itu valid atau enggak. Jangan kayak sedikit-dikit langsung disebarin gitu ya. Harus tahu kebenarannya. Terus kalau ini apa ya? Mengucilkan teman. Itu jamuan. Mengucilkan teman itu ya. Terus yang selanjutnya ini apa? Membantu itu berbagi kepada orang tua. Ini apa? Mengenal hukum nggak? Membantu orang tua menyelesaikan perasaan ramai. Pertama kesadaran. Terus kalau yang ini binatang siapa? Sosial media sosial media harus berbincang dalam membangun kesadaran hukum. Menurut kalian kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya atau sesuai dengan kesadaran diri? Iya, tumbuh dengan sendirinya kesadaran. Alasannya kenapa? Ada yang bilang campuran, berarti dimulai dari pengalaman dulu. Pengalamannya dari mana? Dari masa lalu. Jadi kesadaran hukum itu yang pertama itu dimulai dari sejak kalian lahir. Gak mungkin kan sejak kalian lahir itu langsung kalian sadar akan hukum. Namanya masih kecil, kalian belum tahu mana yang baik mana yang buruk. Berarti dimulai dari sejak kecil itu pasti kalian diajarkan oleh orang tua mengenai nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk. Nah, nanti dari kalian diajarkan orang tua itu, nanti kalian saat tumbuh dewasa kalian baru sadar akan pentingnya nilai-nilai yang udah diajarkan oleh mereka, bahwa di dunia di lingkungan ini tuh kita harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Misalnya contohnya
HP-nya disimpan dulu. Punya kosong enggak? Punya enggak? Pengalaman pertama saat di lingkungan kalian tumbuh dewasa sadar akan nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh orang tua tadi untuk menyadari peraturan hukum yang berlaku. Nah sekarang kakak mau nanya, what the meaning of kesadaran? Apa itu kesadaran? Kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran dari sendiri. Bukan dari diri sendiri itu maksudnya gimana? Sadar itu maksudnya gimana? Ini nanti ngapain nanya kayak gini, tapi kalian nggak boleh lama kayak misalnya harus cepet. Mulai ya, 1, 2, 3 kalian harus cepet ya gitu loh. Kalau misalnya ada yang gagal saya kayak gini, itu kan gagal. Nah itu nanti kalian pilih nomor yang ada di sini. Kalau misalnya semua bisa ya berarti nggak usah. Nomor 9 siapa? Oke maju. Langsung mulai aja ya. 1, 2, 3. Mau nomor berapa? Bentar. Apa ini? Kepercayaan rakyat terhadap aparat penegak hukum merupakan ciri terhadap aparat penegak hukum merupakan ciri kesadaran hukum. Iya. Mau nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 12. Apakah kesadaran hukum tumbuh dengan sendirinya atau melalui pengalaman? Melalui pengalaman. Contohnya yang awalnya dari mana? Dari sejarah. Dari sejarah. Oh, tadi aku belajar sejarah. Terus di situ tadi diawali keluarga Waktunya juga udah mau habis. Kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, untuk kelas sebelumnya untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa tidak dibatasi, kurang lebihnya mohon